bagian yang keempat dari seri khotbah Love God with Passion ini, saya mau bagikan kepada saudara satu firman Tuhan yang judulnya adalah berkat kasih. Oke, kita baca Matius 22 ayatnya yang ke-37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Jadi yang namanya love God with passion, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, itu adalah hukum yang terutama yang pertama. Tahukah saudara apa artinya yang terutama? Yang terutama itu diambil dari bahasa asli yaitu protos. Protos itu artinya yang paling utama dalam segalanya. Termasuk paling utama dari segi waktu, dari segala tempat, urutan, kepentingan. Itu yang paling utama. Jadi ternyata yang namanya mengasihi Tuhan itu adalah hukum firman Tuhan, perintah firman Tuhan yang top of the topnya. Lebih tinggi dari semua perintah-perintah yang lain. Bahkan kalau saudara komit melakukan perintah yang pertama saja, maka saudara akan dimampukan untuk melakukan semua perintah-perintah yang lain. Perintah firman Tuhan yang lain. Karena ini hukum yang terutama, yang pertama. Karena itu saja saudara mengasihi Tuhannya bukan di prioritas kesekian. Tapi mengasihi Tuhannya di prioritas yang utama. Protos yang terutama. Mengasihi Tuhan dalam segala waktu. Dalam setiap kondisi dan situasi yang kita alami. Mengasihi Tuhan di segala tempat, dalam kondisi, dalam keadaan apapun kita, mari kita jadikan mengasihi Tuhan sebagai yang terutama dan yang pertama dalam hidup kita. Pertanyaannya, kenapa Tuhan memerintahkan kita mengasihi Tuhan itu di tempat terutama dan yang pertama? Saya yakin saudaraku, kalau Tuhan ngasih kita perintah melakukan sesuatu, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Oke. Jadi kalau Tuhan suruh kita mengasihi Tuhan, itu bukan Tuhan yang dapat sesuatu. Tetapi kita yang akan terima anugerah yang super besar ketika kita mengasihi Tuhan sebagai yang terutama, yang pertama di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Hebat enggak kalau ada orang yang bisa ngomongan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat? Ini pasti orang hebat sekali. Jadi untuk kehebatan ini ada poinnya ya. Jadi dia poinnya luar biasa sekali. Cuma gini, firman Tuhan ngomong, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Firman Tuhan ngomong gak ada apa-apanya deh tanpa kasih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Coba Anda bayangkan, kalau ada orang yang punya kemampuan seperti ini, dikasih karunia, ngerti apa yang bakal terjadi, melayani orang, ngerti apa rahasia dalam kehidupan orang itu, ngerti ke depan nanti bakalan seperti apa. Hebat enggak? Hebat sekali ini. Jadi ini pun sebuah poin yang amazing dan luar biasa lagi. Terus ditulis begini, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Jadi imannya levelnya bukan cuma sekedar ngalami terobosan-terobosan biasa, tapi benar-benar bisa memindahkan gunung. Ini berarti superior. Kalau bicara tentang kehebatan ini superior.
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini kata firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya semua poin-poin yang hebat-hebat tadi, kalau tanpa kasih itu nothing. Ya, sehebat apapun kita, sehebat apapun saudara, tanpa kasih, no, gak ada apa-apanya. Ibaratnya semua poin itu, ibaratnya kayak 1.000.000, kalau dikali 0 sama dengan 0. 1.000.000.000 dikali 0 tetap 0. Yang lebih banyak lagi deh, 1 triliun dikali 0 tetap 0. Itu hidup seseorang tanpa kasih di mata Tuhan, no, kosong, gak ada apa-apanya. Tapi sebaliknya, dengan kasih, hukumnya beda. 1.000.000 bukan dikali 0, tapi karena dengan kasih, sekarang dikuadratkan. Bayangin saja saudaraku, 1.000.000 dikuadratkan. Kalau kasihnya lebih besar lagi, kuadrat lagi tambah. Kalau kasihnya bertumbuh lebih lagi, kuadrat lagi tambah. Tanpa batas. Kasih yang akan membuat hidup kita berguna. Kasih yang akan melipat gandakan value kita. Kasih yang akan mendatangkan anugerah dan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu perbesar kapasitas kasih saudara. Love God with passion. Itu hukum yang terutama, yang pertama. Love people with passion. Itu hukum yang terutama dan yang kedua. Nah, mari kita jadikan itu sebagai satu guidance, satu prinsip yang kita pegang dalam hidup kita. Bahwa kita harus hidup dengan kasih, dan kasih itu yang terutama yaitu love God with passion. Nah, sekarang saya mau bagikan sama saudara 4 berkat bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Ada 4 yang saya mau bagikan. Nomor 1, orang yang mengasihi Tuhan akan menikmati perlindungan ilahi. Kalau saudara cinta Tuhan, saya mau ngomong sama saudara, Anda gak akan dibiarkan jalan sendiri. Tuhan akan menyertai saudara dan Anda akan menikmati perlindungan ilahi yang paling keren, yang bisa Anda miliki di dalam hidup saudara. Saya bacakan Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ditulis dalam Alkitab Bahasa Indonesia, terjemahan baru itu, hatinya melekat kepadaku. Tapi kalau Anda baca di dalam Alkitab masa kini ditulis orang yang mencintai aku. Artinya sama nih, hatinya melekat sama Tuhan, itu adalah orang yang cinta Tuhan. Nah, lihat, untuk orang seperti itu, apa yang Tuhan akan lakukan? Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi seharusnya celaka, tapi diluputkan sama Tuhan, selamat dah. Seharusnya habis, tapi dibentengi sama Tuhan, selamat juga. Jadi ada perlindungan ilahi Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Ayat 15 dan 16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur. Tolong perhatikan saudaraku. Ini janji buat orang-orang yang cinta Tuhan. Dapat perlindungan ilahi. Karena itu dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Doa saya, keselamatan yang dari Tuhan seperti ini, perlindungan ilahi dari Tuhan seperti ini diperlihatkan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya sadari kuncinya love God
with passion. Saya mesti ngomong sama saudara, dalam hidup saya ini, saya harus mengakui sekarang saya bisa berdiri dan ada sebagaimana ada menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Ini benar-benar hidup dan kesempatan yang diberi sama Tuhan. Kenapa? Karena saya pernah 2 kali saya mengalami kecelakaan lalu lintas. Yang saya tahu benar itu sangat beresiko dan itu bisa fatal sekali akibatnya. Karena mobil saya itu benar-benar dalam kecepatan yang tinggi dan kemudian mengalami kecelakaan, itu muter di jalan raya dari ujung kiri itu terlempar ke ujung kanan dan kondisinya mobilnya bisa berbalik, saudaraku. Jadi saya ngerti ketika saya mengalami itu, seharusnya saya celaka, seharusnya saya habis sudah. Tapi kalau saya ada sebagaimana saya ada sekarang, saya perlu ngomong sama saudara, sungguh-sungguh saya merasakan ada tangan Tuhan yang menjaga saya. Ada tangan Tuhan yang meluputkan saya dari maut. Ada tangan Tuhan yang membentengi saya. Itu sebabnya hari ini dengan mantap saya bisa berkata sama saudara, saudara surrender kepada Tuhan. Saudara tambah hari, tambah cinta Tuhan dalam hidup saudara. Maka Anda akan melihat keselamatan yang dari Tuhan datang dalam hidup saudara. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita semua butuh perlindungan Tuhan. Kita semua butuh keselamatan yang daripada Tuhan. Karena itu ini adalah janji bagi orang-orang yang hatinya melekat. Orang-orang yang love God with passion. Jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen jangan asal-asalan. Ambil komitmen, love God with passion. Mari kita baca 1 Samuel 7 ayat 7 sampai 10. Ini yang dialami Samuel juga ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Kenapa mereka takut? Karena di babak sebelumnya mereka selalu kalah sama orang Filistin. Dan setiap kali kalah akibatnya fatal. Jadi ketika mereka dengar, mereka mau diserang lagi. Wah, sudah parno dulu. Sudah ketakutan dulu, sudah trauma. Ayat yang ke-8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sekarang perhatikan ayat yang ke-10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu. Jadi ini Samuel yang cinta Tuhan sedang menaikkan korban bakaran, persembahan bagi Tuhan. Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Jadi lagi cinta Tuhan, lagi mempersembahkan korban, menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan musuh-musuhnya maju menyerang. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau saat ini musuh datang menyerang saudara. Ada persoalan, ada masalah datang menyerang sama saudara. Saya mau ngomong sama saudara, kadang-kadang itu diizinkan oleh Tuhan. Karena Tuhan punya maksud. Apa maksud Tuhan? Lanjutin lagi. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Jadi ternyata kadang Tuhan mengizinkan musuh mendatangi kita. Kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, diizinkan itu terjadi. Cuma satu tujuannya, akhirnya Tuhan yang mengacaukan mereka. Karena ditulis sana Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat dan mengacaukan orang Filistin. Mulai hari ini yang menyerang saudara
akan dikacaukan oleh Tuhan. Yang menyerbu saudara akan dikacaukan oleh Tuhan. Mulai hari ini keselamatan yang dari Tuhan datang dalam hidup saudara. Musuh saudara diizinkan maju hanya supaya mereka kalah. Dan Anda yang mengalami kemenangan gilang gemilang. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati membuat kita tidak terkalahkan. Jadi kalau yang pertama tadi kita menikmati perlindungan ilahi sehingga seharusnya celaka tapi bisa selamat. Tapi yang kedua ini bukan cuma itu aja, bukan cuma dilindungi, tapi tidak terkalahkan, menang terus. Ayo kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan, tolong perhatikan ya kalimat berikutnya. Barang siapa tetap berada di dalam kasih. Jadi kalau saudara gak keluar dari kasih Allah, Anda tetap di dalam kasih, Anda tetap mengasihi Tuhan, itu jadi yang terutama dan yang pertama dalam hidup saudara. Barang siapa yang seperti itu, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Jadi coba Anda renungkan. Kalau orang berada dalam kasih, kita mau ia berada dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Pertanyaannya, kalau Allah di dalam saudara dan saudara di dalam Allah, siapa yang bisa menerobos? Siapa yang bisa mengalahkan saudara? Kita mau, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah beserta kita, kita akan lakukan perbuatan yang besar dan ajaib. Karena itu, kalau orang cinta Tuhan dengan segenap hatinya, Tuhan yang akan membuat dia tidak terkalahkan. Ini yang dialami oleh Nabi Samuel. Kita lihat ya, kita bacakan kisah tadi, kita lanjutkan. 1 Samuel 7, sekarang ayat yang ke-13 dan 14. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tolong perhatikan kalimat berikutnya. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Wow. Ini ditulisnya, tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Jadi penekanannya karena Samuel. Seumur hidupnya dia tidak terkalahkan. Jadi kalau saudara punya banyak lawan, banyak musuh. Saya mau ngomong sama saudara, gak usah pusingin musuh-musuh saudara. Kalau mereka mau mencoba menyerang saudara, mencelakakan saudara, Anda tambah cinta Yesus. Anda love God with passion. Jadikan itu yang terutama dan yang pertama dalam hidup saudara. Maka nanti saudara akan menikmati apa yang dialami oleh Nabi Samuel ini. Tangan Tuhan melawan musuh-musuhnya seumur hidupnya. Bayangin, Tuhan sendiri yang melawan mereka. Saya deklarasikan mulai saat ini Tuhan yang melawan sakit penyakit saudara. Tuhan yang melawan kutuk yang ditujukan kepada saudara. Tuhan yang melawan semua celaka yang ditujukan kepada saudara. Anda ngalamin kemenangan. Ayat 14. Kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Anda baca enggak tadi? Perhatikan enggak? Bukan hanya mereka diluputkan sehingga enggak celaka, tapi Tuhan menyertai mereka sehingga menang. Bukan cuma menang, sekarang daerah mereka yang hilang boleh kembali lagi. Bahkan mereka memperluas daerah-daerah yang baru. Wow. Ini berkat tidak terkalahkan yang akan dinikmati dan Tuhan berikan kepada orang-orang yang love God with passion, yang cintanya sama Tuhan dengan segenap
segenap hati. Nggak peduli lawannya, musuhnya kayak apa, tapi tidak terkalahkan. Saya melihat ini dalam hidup Pastor David Oyedepo. 2020 kemarin dunia syok dengan virus corona yang melanda seluruh dunia dan semua mengalami lockdown. Di negaranya juga mengalami lockdown yang sama. Dan di masa seperti itu banyak sekali yang berguguran, banyak sekali yang rontok. Tapi yang luar biasa, seolah-olah semuanya itu kayak gak ada efek. Gak ada dampaknya sama sekali. Justru di masa lockdown tahun 2020, selama setahun itu, mereka dalam 1 tahun buka 11.000 cabang baru gereja. Coba Anda bayangkan, bukan hanya di Nigeria, tapi di seluruh dunia, di bangsa-bangsa. Jadi seolah-olah mau pandemi kah, mau krisis kah, dan di negaranya di sana terjadi banyak chaos, kerusuhan, dan macam-macam. Itu semua boleh terjadi, tapi nggak ngefek. Saya mau ngomong begini sama saudara, bukankah itu yang dinikmati oleh Nabi Samuel? Boleh ada serangan, boleh ada tantangan, tapi Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Mulai hari ini perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang seperti itu akan membuat saudara mengalami kemenangan. Sehingga saudara juga tidak terkalahkan. Anda menang bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengasihi Tuhan membuat orang di sekitar kita juga ikut diberkati. Wow. Jadi kalau orang mengasihi Tuhan itu bukan cuma dia yang diberkati, tapi orang-orang di sekelilingnya ikut diberkati. Coba Anda baca ya, Kejadian 30 ayatnya yang ke-27. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Jadi ini Laban sedang bicara sama Yakub. Dan Laban mengakui, Tuhan memberkati aku karena engkau. Karena Yakub mengasihi Tuhan, Yakub diurapi Tuhan, Yakub diberkati Tuhan. Maka ketika ia bekerja di rumah pamannya, yaitu Laban, Laban ikut diberkati Tuhan karena Yakub. Saya berdoa mulai hari ini, dimanapun Anda berada, Anda diberkati, bukan cuma Anda sendiri, tapi orang-orang di sekeliling saudara ikut diberkati karena saudara. Keluarga saudara diberkati karena saudara. Atasan saudara, staf saudara diberkati karena saudara. Teman-teman kelompok sel diberkati karena saudara. Kenapa? Karena Anda love God with passion. Cintanya sama Tuhan dengan segenap hati. Kita baca ayat berikutnya. Kejadian 39 ayatnya yang kelima. Kali ini tentang Yusuf sama Potifar. Sejak ia memberikan kuasa ke dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Anda coba renungkan di sini. Tuhan memberkati rumah orang Mesir. Siapa? Potifar. Karena Yusuf, bukan karena Potifar. Kalau Potifar sendiri biasa-biasa. Tapi karena Yusuf, Potifar kecipratan berkat. Coba Anda bayangkan. Dari sini ya, saya mau ngomong sama saudara ya. Para pengusaha, kalau saudara cari orang yang diberkati Tuhan. Kayak Yusuf ini. Karena ditulis di sana, Yusuf kerja di tempat Potifar. Potifar diberkati Tuhan karena Yusuf. Dan saya percaya jemaat-jemaat keluarga Allah adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Pengusahanya diberkati Tuhan. Stafnya, karyawannya diberkati Tuhan. Ibu-ibu rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Semuanya orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan jadi berkat. Haleluya. Ini luar biasa sekali. Kita baca lagi 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai 13.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo. Sekarang urusannya Salomo ya. Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Jadi karena Salomo dianggap gak setia, Tuhan sudah mutusin bahwa kerajaannya akan dikoyakkan, dikasih sama orang lain. Gak main-main saudaraku. Cuma gini, perhatikan ayat 12. Ada yang menarik. Keputusannya sudah dibuat, tetapi ada sesuatu yang menahan itu. Ayat 12. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Wow. Jadi ternyata Tuhan ketika dealing sama seseorang, dia pandang bapaknya siapa? Dia pandang orang tuanya siapa? Ketika dia berurusan sama Salomo, dia ngomong sama Salomo, kalau aku cuma sama kamu aja, kamu habis sekarang. Tapi karena aku ngelihat bapakmu, aku tahan dulu. Coba Anda renungkan. Dari tangan anak mula, aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak akan seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Kalau Anda dicintai Tuhan, bahkan anak cucu keturunan saudara berbuat salah, harusnya celaka, tapi masih diampuni. Masih ada pertimbangan spesial dari Tuhan karena ngelihat hidup saudara. Jadi kalau Anda cinta sama Tuhan, Anda diberkati Tuhan, anak cucu keturunanmu ikut diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang connect sama saudara ikut diberkati Tuhan. Saya masih ingat sekali beberapa tahun yang lalu, ketika Tuhan pertemukan kita sama Pastor E.A. Deboye. Saudaraku, Tuhan pada waktu itu gerakkan kita untuk nabur terhadap Pastor E.A. Deboye. Karena kita ngerti ini orang yang dicintai Tuhan. Ini orang yang diurapi dan benar-benar Tuhan sayang. Jadi kita nabur sesuai dengan instruksi yang dari Tuhan. Sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Kita nabur dalam pelayanannya, dalam hidupnya. Yang luar biasa sejak saat itu sampai sekarang kita ikut diberkati oleh Tuhan. Ya, saya percaya salah satu bagian dari itu ya Tuhan mempertimbangkan faktor Pastor Adeboye. Tapi yang luar biasa, berkat Tuhan itu tidak terbatas. Itu bisa berantai. Sementara kita diberkati Tuhan, gantian giliran kita melihat ada orang-orang, ada jemaat-jemaat, bahkan orang-orang di luar yang bukan jemaat keluarga Allah. Mereka ngerti hukum ini dan mereka connect sama kita, sama gereja kita. Mereka juga ikut diberkati Tuhan karena kita. Jadi ini kayak berkat yang berantai terus menerus. Oh, saya berdoa berkat yang berantai, yang tidak putus-putusnya akan terus Tuhan alirkan. Dan gelombang-gelombang anugerah dan berkat yang baru Tuhan berikan dalam hidup saudara. Karena itu make the decision. Ambil keputusan, love God with passion. Kasih Tuhan dengan segenap hati saudara. Maka kau melihat orang-orang di sekelilingmu ikut diberkati karena engkau. Yang keempat, orang yang mengasihi Tuhan akan merasakan campur tangan Tuhan yang nyata. Jadi Anda harus ngerti, Tuhan campur tangan dalam hidup seseorang dan tidak. Itu beda loh ya. Campur tangannya nyata atau tidak itu beda. Saya bacakan ayat yang terkenal ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan buat semua orang loh. Ditulis jelas bagi mereka yang mengasihi Dia, yang love God with passion. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ditulisnya Allah turut bekerja buat orang-orang yang mengasihi Dia
Allah turut bekerja. Maksudnya Allah turut bekerja gimana? Dalam Alkitab masa kini dijelaskannya begini, ditulis. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Jadi kalau dalam terjemahan baru ditulis Allah turut bekerja, tapi dalam terjemahan Alkitab masa kini ditulis Allah mengatur. Tahu nggak saudara, mengatur itu artinya ada dua. Yang pertama artinya membuat yang tadinya kacau jadi teratur. Kalau rumah berantakan, terus diatur, dirapikan, dibereskan, maka yang tadinya kacau balau sekarang jadi teratur. Tolong dengarkan baik-baik, kalau saudara cinta Tuhan dengan segenap hati, dan sekarang hidupmu kayaknya berantakan, kacau balau, maka Allah akan mengatur segala hal. Yang harusnya berantakan, Tuhan akan rapikan. Hidupmu yang kacau balau, mungkin keuanganmu sekarang kacau balau, mungkin pernikahanmu, keluargamu sedang berantakan, kacau balau, messy semuanya. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, maka semua yang berantakan, yang kacau, Tuhan akan rapikan. Tuhan akan buat jadi indah, Tuhan akan buat jadi bersih, Tuhan akan buat jadi menyenangkan. Itu yang pertama. Cara Tuhan berurusan dalam hidup seseorang kalau sudah terlanjur kacau, terlanjur berantakan, terus dirapikan. Arti mengatur yang kedua, gak perlu nunggu berantakan dulu, gak perlu nunggu kacau dulu. Tapi sudah direncanakan sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa, supaya semuanya lancar jaya. Supaya semuanya tepat dan jadi indah pada waktunya. Wow, gambarannya ibaratnya kayak I.O. wedding. Yang menikah I.O.nya apa pengantinnya? Pengantinnya. Tapi yang memastikan semuanya I.O.nya. I.O.nya yang pastikan, para pengisi acaranya. I.O.nya yang setting semuanya supaya semuanya beres, semuanya tamu undangannya, giliran berikutnya dari satu acara ke acara berikutnya. Pengantinnya cuma duduk manis. Hanya ngikutin aja instruksi I.O.nya, disuruh gini ikutin, suruh gitu ikutin. Tapi sama I.O.nya sudah diatur sedemikian rupa supaya acara itu berjalan dengan baik. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, Tuhan mengatur. Tuhan gak perlu hidup kita jadi berantakan dulu. Tuhan bisa merencanakan sedetail sebaik mungkin. Tuhan bisa men-setting saudara ketemu dengan orang yang tepat. Ada di waktu dan kesempatan yang tepat. Anda tiba-tiba dibukakan pintu sama Tuhan. Dan tiba-tiba saja engkau mengalami lompatan dan terobosan. Engkau mengalami kemenangan-kemenangan yang melampaui pikiran dan bayangan saudara. Karena Tuhan yang mengatur untuk mendatangkan kebaikan. Wow. Itu amazing banget. Dan itu diberikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Untuk mereka yang love God with passion. Doa saya Anda cinta Tuhan dengan segenap hati saudara. Dan lihat bagaimana Allah turut bekerja. Bagaimana Allah mengatur segalanya untuk mendatangkan kebaikan.